Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa masih diberi nikmat mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fid-dini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu faslun ay hada faslun utawi kikono fasal suci. Takbiri fasal wa yuqsamu malul fai'i ala khamsi firakin. Kim membahas masalah harta fa'. Kemarin kita bahas masalah harta ghanimah. Saiki membahas masalah harta fa'. Bedanya apa? Kalau harta fa' itu perolehannya bukan dari jalur peperangan. Makanya disyarah itu dalam Fathul Qorib malun hasala min kufarin bila kitalin wala ija fi khailin wala ibilin kal jizyah. Harta fa' itu harta yang dihasilkan, yang diperoleh oleh orang-orang kafir dengan cara tanpa melalui peperangan. Jadi contohnya apa? Jizyah. Jizyah itu pajak. Jadi orang-orang kafir zaman dulu itu ketika berada di negara Islam. Jadi misalkan kita berada di negara Islam, masyarakat Islam, sedangkan ada orang kafir yang ingin tinggal di sini, maka statusnya orang-orang kafir ini harus membayar jizyah atau pajak. Nah, itu namanya harta fa'. Atau harta yang ditinggal oleh orang-orang kafir. Nah, itu status itu mau tanpa melalui jalur peperangan. Beda dengan ghanimah. Nek ghanimah itu melalui jalur peperangan. Perang dulu ketika orang kafir kalah, maka harta rampasan tersebut namanya ghanimah. Nanti dibagi. Kemarin sudah dibahas. Nah, qauluhu wa yuqsamu lan den bagi apa malul fai'i apa bondo fa'. Dibagi mau ala khamsi firakin ing atase 5 pira-pira golongan atau pantan. Ketika ada harta yang dihasilkan dari fa', maka statusnya dibagi menjadi 5. Lah 5 itu siapa saja? Yusrafu ingkang den tasarrufake apa? Khumusuhu apa seperlimone fa'. Apa seperlimone malul fa', bondo fa' mau dipertasarrufno alaman ing atase wong yusrafu ingkang den tasarrufake alaihim ing atase man apa khamsul ghanimati. Apa limone ghanimah, apa khumusul ghanimah, apa seperlimone ghanimah. Jadi ketika kita mendapatkan harta fa' dari orang-orang kafir tanpa melalui jalur peperangan, misalkan orang kafir bayar kepada kita negara Islam, iku status fa' nanti dibagi 5, misalkan 100 juta, berarti 20 jutanya itu nanti ditasarufkan untuk. Jadi kemarin kita sudah membahas harta ghanimah yang diperoleh dari peperangan melawan orang kafir ini ditasarufkan seperlimane untuk 5 golongan. Yang pertama li Rasulillah untuk Kanjeng Nabi, kalau tidak ada lil masoleh untuk kemaslahatan, untuk bangun pondok atau bangun masjid dan lain-lain. Yang kedua untuk dawil kurba. Ya kuwi sapa Bani Hashim dan Bani Muthalib. Yang ketiga orang-orang yatim, terus orang-orang miskin, yang terakhir adalah Ibnu Sabil atau orang yang bepergian. Nah, ketika kita membahas 5 golongan ini, itu juga berlaku pada seperlimanya harta fa'. Jadi seperlimane harta fa' itu nanti akan dimiliki oleh 5 golongan ini. Begitupun ghanimah. Ghanimah seperlimane akan dimiliki oleh 5 golongan ini. Jadi untuk golongan Kanjeng Nabi dulu ketika Kanjeng Nabi sudah tidak ada meninggal, maka untuk kemaslahatan. Yang kedua untuk zawil kurba, yaitu Banil Hasim dan Banil Muthalib. Yang ketiga orang-orang yatim. Yang keempat orang-orang miskin. Yang kelima adalah Ibnu Sabil atau orang yang bepergian. Lah itu statusnya adalah orang-orang yang menerima seperlima dari harta fa', dan begitu juga seperlima dari harta ghanimah. Terus yang 4/5 dari harta fa' bagaimana? 4/5 wayu tolan den wahi dan paringi sopo apa arbaatu akhmasiha apa 4/5 fa' dikwekno di wehno mau diparingno lil muqatilati maring pira-pira kang perang. Jadi ketika statusnya 4/5 dari harta fa' itu diberikan kepada orang-orang yang perang. Nah, itu siapa saja? Lah itu banyak sekali nantinya. Wa fi masalihil muslimin lan ing dalem pira-pira kemaslahatane wong-wong Islam.
Dan juga 4/5 nanti untuk kemaslahatan orang-orang Islam. Jadi 1/5 itu kepada 5 golongan tadi yang sama dengan sama dengan gonimah, dan gonimah sama-sama 1/5 diberikan kepada 5 golongan tadi. Ada anak yatim, terus ibnu sabil, Banil Muthalib, Banil Hashim, terus juga ada masakin dan ilakhirihi. Terus 4/5 dari harta ini itu diberikan kepada orang-orang yang berperang. Dan juga untuk kemaslahatan muslimin, misalkan untuk bangun masjid, bangun pondok pesantren, bangun musola. Jadi untuk kemaslahatan itu juga bisa diambilkan dari harta atau juga bisa diambilkan dari harta ghanimah. Nah, itu untuk kemaslahatan. Nah, cuman masalah kita di Indonesia ini, apakah harta itu masih berlaku? Apakah di Indonesia masih berlaku harta ghanimah? Seperti pembahasan kemarin. Ternyata di Indonesia itu beda dengan zaman dulu. Kita di Indonesia bukan negara Islam. Negara Kesatuan Republik Indonesia, artinya kita statusnya di Indonesia itu ada yang beragama Islam, ada yang non-Islam atau orang-orang kafir. Contoh, misalkan orang Buddha, Metsewu, orang Hindu dan lain-lain. Artinya kita di Indonesia bukan Darul Islam, bukan negara Islam, maka status ini tidak berlaku di Indonesia. Status ghanimah juga tidak berlaku di Indonesia. Karena di Indonesia kita katakan harta ghanimah nggak bisa. Karena kita tidak melalui peperangan dengan orang-orang non-Islam, dengan orang-orang kafir tidak perang. Dan kita juga tidak bisa menarik pajak kepada mereka atas dasar itu tidak bisa. Karena negara kita bukan Islam. Kita hidup berdampingan dengan orang-orang non-Islam dengan damai. Lagi bukan Lah itu di Indonesia ada pajak negara, itu bukan itu bukan ghanimah. Statusnya pajak untuk negara, untuk pembangunan kita negara Indonesia. Jadi kita yang ditarik pajak itu tidak hanya orang Islam, juga orang-orang non-Islam. Pajak rumah atau pajak rumah dan tanah itu ada, terus ada juga pajak motor atau mobil dan lain-lain. Itu kita ditarik, itu mau pajak, itu bukan statusnya karena kita bukan negara Islam, dan yang ditarik itu bukan hanya orang-orang kafir, tapi kita orang Islam juga mendapatkan bayar pajak. Jadi beda kasusnya Dan nantinya harta-harta uang-uang yang hasil penarikan pajak yang masuk ke negara kita Indonesia itu nantinya untuk pembangunan negeri kita, untuk bangun jalan, untuk bangun fasilitas umum, rumah sakit dan lain-lain. Jadi untuk kemaslahatan umum sekali. Jadi kita perlu tahu di Indonesia memang harta itu memang kemungkinan kok tidak berlaku di Indonesia. Tapi di Indonesia kita juga ditarik pajak. Baik itu orang Islam ataupun non-Islam. Cuman cara penarikan pajaknya itu tidak seperti beda. Dan nantinya kenapa harus kita membayar pajak kepada pemerintah? Itu penting sekali. Karena Indonesia bisa maju, Indonesia bisa membangun fasilitas-fasilitas umum itu melalui pajak dari masyarakat kita Indonesia. Jadi dengan adanya pajak yang kita bayarkan kepada pemerintah, pajak dalam segi motor atau mobil atau tanah bangunan itu nantinya untuk pembangunan negeri kita, untuk fasilitas-fasilitas umum. Jadi Indonesia juga perlu dengan adanya pajak. Meskipun toh kita bukan negara Islam, tapi pemerintah boleh menarik pajak seperti itu. Itu akan kita bisa bahas ketika kita mau membuka di kitab-kitab ulama fikih Memang ada pajak yang statusnya bukan itu ada. Nah, itu dibahas oleh para ulama. Hukumnya boleh. Karena gimana pun kita bisa maju, Indonesia ini bisa membangun fasilitas umum kalau tidak dari uang rakyat, tidak dari pajak, terus dari mana lagi? Nah, ini makanya kita harus sadar diri kita di Indonesia itu bisa menikmati fasilitas jalan raya, jalan tol, ataupun rumah sakit, ataupun sekolahan yang dari bantuan pemerintah, atau fasilitas-fasilitas lain. Itu semua itu hasil dari pajak kita, pajak masyarakat Indonesia yang mau membayar kepada pemerintah. Jadi memang kita nggak boleh melarang pemerintah menarik pajak, nggak boleh. Tetap kita harus taat peraturan pemerintah selama itu untuk kemaslahatan umum.